Nih, waktu kan perbedaannya jauh nih. 11 tahun Bang, 31 ketemu bocah 19 gitu kan. Maksudnya Untung bocah Kak Seto gak tahu pada saat itu. Iya, iya. Gua sempet mau bunuh diri, lompat dari hotel, itu yang terjadi. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan mengadakan saran percintaan bersama Pak Wendy. Iya banget. Keren, saran percintaan dari orang yang selalu gagal percintaan. Enggak, kata siapa? Ya. Lu Kan enggak? gua udah lu, bukan Iya. gua. Makanya gue tuh minta saran-saran sama orang-orang yang menurut gue pantas untuk gue dapetin sarannya. Contohnya lu. Soalnya kayak kita ngelihat Pak Wendy ini nggak pernah ada huru hara keluarga. Bahkan kayaknya cagur tuh nggak pernah ada ya Pak ya. Amin. Amin ya, semoga aja. Kayak kita tuh nggak pernah ngelihat Pak Wendy tuh kontroversi gitu. Lu nggak pernah ada apa-apa ya Bang, berita-berita paling buruk apa Bang? Enggak lah, maksud gua termasuk orang yang Males ya? males men-share Kehidupan pribadi gitu. Awal-awal kayak gua main media sosial, main entah Instagram, entah YouTube dan segala macamnya tuh kayak sempet sih ada beberapa masa kayak mungkin FOMO aja kali ya. Nge-share tentang misalkan kemana, terus sama keluarga ini tuh segala macam sampai perlahan-lahan itu hilang sendiri. Rafa, maksudnya kayak gua zaman sekarang apalagi kan, gua takut dengan stigma pencitraan dari orang-orang. Gue nggak mau orang-orang menilai. Kan kita manusia biasa ya. Kita nggak pernah tahu nih suatu saat nanti kasih ujian berat buat kita. Apalagi ngomongin pernikahan gitu. Bukan amit-amit ya. Gue sih berharap gue selalu sama istri gue. Gue takut kayak di luaran sana gitu ketika men-share kehidupan begitu bahagianya. Tapi di balik itu ada hati yang sebenarnya sama-sama sakit, mencoba bertahan dan segala macam, kan jadinya fake gitu. Jadi gue kayak ya udahlah padanya. Kalau misalkan sekarang bahkan mungkin baru-baru lagi gue kayak nge-share foto bareng istri, terus video bareng keluarga segala macam, karena itu pun kan tanpa mungkin di alam bawah sadarnya itu gue ngerasa bahwa ada komplain dari istri gue, ada kayak perasaan bahwa kok lu nggak pernah share foto kita berdua sih, ada apa sih gitu. Padahal gue ya kayak ya udah gitu, maksudnya bahagia kita udah buat kita aja buat gitu. kita aja dan orang-orang terdekat kita gitu loh. Abang, pernikahan abang udah berapa tahun sih Bang? Udah 13 tahun. Tahun ini berarti 2004, 14 tahun. Wah, kan pernikahan itu katanya ya 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, 7 tahun pertama, 10 tahun pertama. Berarti kan abang udah melewati 4 fase ini. Iya. Ada gak di fase yang kayak aduh ini gue udah capek banget gitu? Ada Bang? Di tahun keberapa Bang? Berat banget gitu? Berat banget tahun ketiga dan tahun kelima. Itu emang, ini believe it or not ya. Wah, begitu gue nikah nih, baru-baru gue nikah gitu, kayak teman-teman cowok gue kayak ngomong gini, iya alhamdulillah gue nikah gitu kan. Kasarnya gitu ya. Terus teman-teman gue bilang gini, welcome to hell. Selamat datang di neraka. Terus gue waktu itu kayak denial. Karena apaan sih? Lu aja kali nggak bahagia, gue mau bahagia, gue mau seneng gitu. Ternyata terbukti di tahun ketiga sampai tahun kelima itu ujiannya luar biasa banget, up and down-nya luar biasa banget gue alamin sama istri gue gitu. Tapi setelah tahun kelima terlewati, justru di tahun kelima tuh kayak itu gue rasakan sebagai titik awal seperti gue menikah kembali sama istri gue. Di saat itu akhirnya kita kayak disadarkan bahwa tujuan pernikahan kita apa ya? Kita mau kemana ya? Kita mau ngebawa pernikahan kita itu seperti apa ya? Kita mau bawa komunikasi kita sebagai pasangan suami istri seperti apa ya? Kita mau ngebentuk keluarga kita seperti apa? Kita mau ngedidik anak-anak kita seperti apa ya? Nah, setelah up and down-nya kita, kayak Tuhan kasih kita momen untuk kita ngobrol. Iya, ngobrol. Ngobrol berdua. Memperbaiki lah. Ya. Tapi sebelum pas abang nih, kan kata abang kita pas di tahun kelima kita baru kayak ngerubah gini. Nah tapi sebelum abang nikah, abang tuh udah omongin itu belum?
Kayak apa, gue nggak suka apa, gue nggak suka apa. Perjanjian pernikahan lah gitu. Nggak ada perjanjian pernikahan gue, Fa. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Gue nggak kayak pasangan-pasangan yang lain mungkin yang melakukan bahwa ada apa tuh? Perjanjian nikah. Perjanjian pranikah. Pranikah. Harus begini, harus begitu. Nggak ada, berjalan dengan sendirinya. Cuma mungkin memang pada saat itu kan yang terasa berat buat kita berdua, buat gue dan istri adalah salah satu faktornya adalah perbedaan usia yang lumayan jauh. 11 tahun. Jadi pada saat kita menikah tuh gue usianya sebenarnya 31 tahun, istri gue 20 tahun. Gue pacaran sama istri gue tuh umur 19 tahun. Gue kenalan waktu istri gue umur 18 tahun. Jadi adaptasinya lumayan butuh waktu lama dan alhamdulillahnya gue bersyukur banget kalau misalkan Tuhan, Allah tuh masih ngejagain gue sama istri gue. Iya. Nih, waktu kan perbedaannya jauh nih. 11 tahun, Bang. 31 ketemu bocah 19 gitu kan. Untung Kak Seto gak tahu pada saat itu. Iya. Bocah 19 tahun mana yang kayak, ini jodoh gue gitu loh, Bang. Kayak sama abang ini gue beneran gue nikah sama bocil gitu loh, Bang. Ini orang pasti mudian, pasti nih emosionalnya kagak jelas. Waktu itu gue nggak kepikiran ke situ, Arafa. Jadi waktu pertama kali gue ketemu sama istri gue tuh di lokasi syuting, gue jadi pemeran utamanya, terus dia jadi kayak bintang tamu lah pada saat itu. Somehow gue ngerasa bahwa gue pernah ngomong ke temen gue. Jadi gue punya temennya itu sempat dekat sama gue. Kita sempat dekat. Cewek. Ya. Di lokasi syuting ada istri gue, Ayu nih. Misalkan Ayu di situ. Nah temen gue nanya, lo sama si A gimana sih sebenarnya? Nggak tahu, gue bingung hubungan gue sama dia gimana. Kayak ya ngambang. Nggak ngerti aja mau dibawa kemana gitu. Gue nggak ada sparkling. Gue bilang gitu. Tapi sama gue ngeliat, gue sama dia nih, gue nunjuk istri gue sama dia, kok gue ngerasain sparkling ya? Gue bilang gitu. Itu waktu usia dia berarti 18 tahun. And then berjalannya waktu, ceritanya lumayan panjang, gue persingkat bahwa akhirnya kayak kita dipertemukan. Pada saat itu pun kayak gue menikmati, diombang-ambing sama dia tuh menikmati. Diombang-ambingnya gimana? Dicuekin? Sekarang ketika gue suka sama seorang wanita nih gitu ya kan, gue udah kasih perhatian gini. Ketika gue lagi intensnya tiba-tiba istri gue hilang. Terus ketika gue ngerasa bahwa oke, kayaknya dia nggak bisa ngasih harapan ke gue deh. Terus gue mulai move on sama hidup gue deket sama cewek lain. Dia datang. Terus karena gue sukanya sama bini gue, jadi gue harus nyari alasan untuk meninggalkan gebetan lu yang lu move-in ini. Iya. Itu namanya teori tarik ulur. Betul. Sampai gue sempat ngomong ke bini gue pada saat itu, kayak gue nggak bisa deh modelan kayak begini komunikasinya. Gue nggak bisa model hubungan kayak begini gitu. Kalau lu mau kasar ya dalam tanda kutip, kalau lu mau berhubungan sama gue, berteman sama gue, ya gue nggak bisa kayak begini. Tiba-tiba lu hilang begitu aja, bla bla segala macam. Sampai one time berjalannya waktu, gue terbang ke Makassar ngasih surprise ke dia, gue nembak dia. Ya, Effort banget, gue takut terbang. Tadinya gue nggak mau cerita ke nyokap gue sampai era pas di pesawat gue telepon nyokap gue karena gue takut terjadi apa-apa, nyokap gue nggak tahu gitu kan. Gue telepon, mah mau ke Makassar, ngapain? Ada offer? Enggak, mau nembak cewek. Hah? Kok jauh amat? Ya nggak tahu, jodohnya mungkin di sana mah. Iya. Terbang ke Makassar, ketemu orang tuanya, jalan sama dia digandeng. Itu belum pacaran? Belum. Terus? Dan gue udah kayak sinetron, Arafa. Sumpah gue udah kayak sinetron. Mungkin karena gue sering banget nonton FTV pada saat gue galau-galaunya gitu. Jadi gue kayak surprise, gue dateng, gue kayak sok-sokan kayak pengen kayak sinetron percintaan. Gue tunggu dia di Pantai Losari, waktu itu zamannya masih BlackBerry. Gue tulis status di BlackBerry gue tunggu sampai jam 9. Kalau lu gak hadir berarti gue tahu jawabannya apa. Iya. Ya enggak, gue ada di Pantai Losari adalah temennya. Terus ngasih tahu bini gue, Ayu, Wendy ada di Pantai Losari, berarti dia di Makassar. Hah? Masa dia ke Makassar? Orang Wendy bilang dia mau ke Jogja mau nembak cewek yang dia suka. Beberapa hari sebelumnya gue ngomong ke bini gue cerita ke bini gue kalau gue lagi suka sama cewek, tapi kayaknya ceweknya nih nggak suka sama gue. Gue curhat ke bini gue, yang gue curhatin itu dia, tapi dia nggak ngeh. Enggak, lu salah berarti bang. Karena lu bilang mau ke Jogja. Jadi ini adalah... Ya kan gue nggak mungkin bilang gue ke Makassar dong. Dua orang saling gengsi. Nggak tahu gengsi atau enggak ya. Sebenarnya
gue sebenarnya nggak mau terlalu obvious. Gue tuh kalau deketin cewek gue nggak mau gini loh. Kepedean. Misalkan lo nih, cewek paling Lu jadi suka? rebutan. Oh ya. Ada 5 cowok gitu. Termasuk gue suka sama lo. Gue nggak akan nunjukin hal yang sama apa yang dilakukan sama cowok-cowok itu. Jadi ketika mereka berusaha ngedeketin lo, ya gue malah ngejauh. Gue malah so cool. Makanya bini gue ngeliat pertama kali, apaan sih? Sok kegantengan, so cool dan segala macam. Enggak, gue nggak mau sama seperti itu. Treatmentnya cowok-cowok itu ngedeketin lo misalkan gitu. Gue lanjutin ceritanya, gue ke Makassar, gue ketemu orang tuanya. Gue jalan ke mall, gue digandeng sama Kok dia. lu tahu sih rumahnya? Kan diajak sama dia. Kan malamnya gue ketemu sama dia di Losari. Jadi lu ke Losari dulu? Iya, malam Jumatnya gue di Losari, and then Jumatnya gue diajak ketemu nyokapnya, diajak ketemu bokapnya. Terus lu nggak ngerasa kayak ini apa nggak terlalu buru-buru gitu? Kan diajak. Gue udah di situ. Iya maksudnya kayak ini lu yakin ngajak gua ke rumah orang tua lu gitu gak? Ya kan karena dia ada, makanya lu kebayang gak keselnya gue? Dia tiba-tiba kayak sering banget kayak membuat gua berpikir bahwa ini cewek suka sama gua karena sering banget kayak misalkan Iya. gua lagi jalan sama temen gua, tiba-tiba dia telepon, Wendy kamu di mana? Aku lagi mau karaoke nih di daerah Fatmawati sama temen SMP. Ya udah deh nggak jadi. Kenapa sih? Mau temenin aku gak ke Depok ngambil handphone di tempat temen aku? Gua harus tinggalin temen gua. Gua harus berangkat ke sana. Terus atau enggak tiba-tiba dia aku mau karaoke sama teman-teman aku. Kamu menyusul gak? Gue nyusul ke sana. Gue di sana dicuekin. Dia bareng sama teman-teman cowoknya. And then begitu gue pulang, gue mau nawarin dia, nganterin dia pulang, dia nggak mau. Wah itu, anjrit gue. Hati lu Sampai akhirnya kan, ya mungkin lu juga pernah dengar cerita kalau gue sempet mau bunuh diri, lompat dari hotel, itu yang terjadi. Terus? Karena gue ketika paginya ketemu orang tuanya, sorenya gue jalan ke mall digandeng sama istri gue, laki-laki. Iya. Pasti dong, tiba-tiba lu ngegandeng gue, oh berarti Arafa suka sama gue dong. Di tempat umum berani ngegandeng gue, pegang tangan gue begini gitu. Ya pede dong, malamnya gue tembak, ditolak. Gue balik ke hotel, nangis. Karena gue waktu itu ditemenin mantan asistennya Denny Cagur kan. Karena gue, ya satu malu, kedua sakit, maksud sakitnya. Anjir gue ditolak, lu ngapain pegang tangan gue sih? Ngapain lu kenalin gue sama orang tua lu sih? Iya. Kalau pada akhirnya lu mau nolak gue gitu kan. Ya udah nangis, terus gue ke balkon, hotel, udah di pinggir balkon gitu udah yang shit apa gue lompat aja ya. Itu udah. Serem banget. Beneran, terus disamperin sama asistennya Denny. Karena dia tahu takutnya gue melakukan hal yang nggak bener itu kan. Pura-pura nganterin kopi, gue duduk lagi. Gak lama gue balik ke situ. Berapa kali gue mondar-mandir sampai akhirnya istri gue telepon. Terus kita ngobrol lama. Sampai dia bilang, jangan pulang dulu. Aku mau ketemu sama kamu besok. Nah. Tiket pesawat lu udah pulangnya kapan? Nggak besok sebenarnya. Asistennya dia ini malah begitu tahu gue ditolak, balik lu. Ngapain lu udah ditolak, malu. Ngapain lu laki gitu kan. Terus gue bilang, enggak lah, gak apa-apa. Tetep, nih FTV nih di kepala gue. Jadi adegannya adalah, gue ngomong ke temen gue itu, ya udah gak apa-apa, gue mau ketemu sama dia terakhir kali. Habis itu gue mau move on, gue gak mau ganggu dia dan gue akan ngomong sama dia, jangan ganggu hidup gue. Tapi begitu besoknya kita ketemu, istri gue bilang, yang semalam dia omongin masih berlaku gak? Oh, terus? Masih, ya udah habis itu kita jadian. Jadiannya di Jeko, dalam hati gue, ngapain harus ke Makassar? Di Citos juga banyak, di Jakarta juga banyak gitu. Tapi dari situ akhirnya berjalan. Tapi lu udah gak kepikiran bunuh diri? Enggak lah. Kalau gue bunuh diri belum tentu gue mati langsung. Udah patah, udah gitu gue gak dapet dia gitu kan. Ya intinya sih sebenarnya pada saat gue nembak dia ternyata dia sampai itu ke nyokapnya. Nyokapnya bilang bahwa dari sekian banyak cowok yang lagi deket sama lo, tuliskan kebaikan dan keburukan mereka. Nah, gue kan baru kenal, jadi kebaikan gue masih banyak, keburukan gue belum terlihat gitu. Akhirnya gue yang dipilih. Gitu. Iyalah, kalau istri lu masih penasaran pasti kan? Betul, kalau dibilang kenapa lo yakin jodoh? Karena step by stepnya semua, pernikahan muda itu bukan karena mau gue, justru karena dia mau menikah muda. Oh, gitu. Jadi yang gituin istri lu? Istri lu yang ngajak? Iya, tadinya dia mau punya anak, mau ngadopsi anak. Terus gue bilang,
Gue laki-laki kan, gue bilang waktu itu kita udah jadian. Kenapa kita nggak merit aja? Iya. Kalau emang gue nggak bisa memberikan lo keturunan, baru kita adopsi. Terus? Ya udah ngomong sama mama papa aku. Ya udah. Nah, semua niatan gue dan istri gue pada saat itu, kayak gue pengen lamaran bulan ini kejadian. Gue pengen ini acara ini tanggal segini kejadian. Jadi semua dipermudah. Sampai akhirnya gue yakin bahwa ya dia jodoh gue deh gitu. Tapi kayak sifat apa yang bikin lu kayak wah ini tergila-gila banget gue. Selain dia tarik ulur ya? Gue nggak bisa jelasin alasan gue kenapa gue cinta sama istri gue. Karena kalau kayak aduh ini sifatnya dia bagus banget nih gitu. Nah itu bukan cinta. Oh. Ketika lu udah bisa menjelaskan alasan kenapa lu menyukai atau mencintai seseorang, itu bukan cinta. Dulu kan gue nyangkanya apaan sih quotes nggak jelas gitu. Iya. Tapi ternyata memang begitu. Gue nggak bisa ngejelasin kenapa gue cinta banget sama istri gue. Sampai detik sekarang gue nggak bisa ngejelasin. Bukan karena dia baik, bukan karena dia cantik, enggak gitu. Udah. Karena udah dia aja orangnya. Ya udah dia gitu. Gue nggak bisa ngejelasin. Karena kalau lu misalkan Arafa kenapa lu suka sama si A? Karena dia baik, karena dia ganteng, karena dia ini. Nah itu semua bisa berubah. Benar. Baik bisa berubah karena kondisi, kekayaan bisa berubah karena situasi, ketampanan bisa berubah karena usia. Tapi karena kalau gue cinta sama dia, ya gue nggak tahu, gue nggak bisa ngejelasin apa-apa. 5 tahun awal berat buat gue sama istri gue. Pada saat itu gue belum mencintai istri gue karena Allah. Ego kita masih berdiri masing-masing. Ya. Gue masih mencintai istri gue sebagai istri gue. Oh, ya. Begitupun sebaliknya. Nah di 5 tahun itu akhirnya kayak alhamdulillahnya gue kayak dikasih pencerahan sama yang di atas bahwa ya gue sampai gitu. Ya satu pernikahan pasti ibadah. Iya. Yang ibadah nggak pernah putus kan? Iya. Ibadah nggak akan selesai sampai lo meninggal. Kedua, ya gue harus mencintai pasangan gue karena Allah. Karena kalau gue mencintai pasangan gue karena Allah, karena Tuhan, ketika ada pikiran nggak jelas untuk berbuat neko-neko dan segala macem, takutnya bukan takut sama istri gue, takutnya sama Tuhan. Gue sekarang berada posisi bahwa gue takut melakukan kesalahan apapun, menyakiti istri gue. Karena gue takut nanti dia diambil dari gue. Gue takut anak-anak gue diambil dari gue. Hidup gue sekarang cuma pekerjaan sama keluarga gue. Gitu. Jadi ya gitu dah. Iya sih emang pernikahan tuh emang katanya emang harus gituin ngelibatin Tuhan banget gak sih Bang? Soalnya kalau enggak lu bakalan bisa bandel kayak selingkuh atau enggak apa itu kan gara-gara ya karena kita gituin orangnya doang gak sih Bang? Bener. Kalau lu melibatkan Tuhan artinya kan lu takut. Lu udah sayang banget sama cowok lu takut kan ketika gue jalan sama cowok yang lain. Iya. Padahal jalannya cuma jalan biasa doang, tapi lu cintanya sama si A. Tapi karena lu berbuat seperti itu, Tuhan gak ridoin, akhirnya harusnya lu bisa sampai mati, sampai tua sama si A. Itu tidak terjadi. Gua selalu berdoa, pengennya dijaganya hanya ini aja bahwa apa yang gue lakukan sekarang dan kedepannya cuma buat dapetin ridho aja udah. Kalau Allah ridho semua dipermudah kok. Gue selalu ngomong ke istri gue bahwa kita tuh sama-sama beruntung. Kan itu yang gue mau dalam sebuah hubungan tuh kita tuh emang harus saling cinta kan. Kalau gue terlalu cinta sama lu pasti nginjek-nginjek gue. Begitupun sebaliknya. Lu akan berbuat semena-mena sama gue gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi ya memang gue selalu ngomong sama istri gue bahwa kita itu saling membutuhkan, kita itu saling apa ya? Saling inilah pokoknya ya, kerjasama gitu iya. Biar dapet ridho Allah tuh bareng-bareng gitu gimana? Bener. Bang, tapi nih ya Bang, yang kan ya sih kan gue belum pernah nikah juga ya. Tapi gue tuh kayak pernah ada di titik yang kayak muak gitu sama orang. Kayak gue aja bisa nih sama adik gue mungkin kayak aduh gue muak banget nih satu kamar sama dia gini-gini. Itu gimana cara lu kayak aduh gue lagi males banget lagi nih satu kamar sama dia, gimana Bang? Lu pernah gak merasa itu? Kayak lu lagi sebel banget sama dia. Padahal lu sayang ya Bang ya. Maksudnya tapi lu lagi males banget nih gue sekamar lah sama dia. Pernah gak lu kayak bisa gak kita pindah kamar dulu nanti seminggu aja biar nenangin hati aku. Gue dari awal menikah justru nggak mau ketika kita berantem, ketika kita ribut, istri gue meninggalkan kamar.
keluar dari kamar, bahkan sampai keluar dari rumah. Ya kan ada pasangan-pasangan yang ketika ribut, entah cowoknya, gue cabut, Iya, gue ke rumah nginep di mertua, hotel, ke gue rumah ke ibunya. rumah temennya, gue ke rumah ibu gue, begitupun sebaliknya gitu. Iya. Nah gue Perjanjian tuh? bukan perjanjian. Oh, lu nggak boleh. Gue tunjukin itu ke istri gue bahwa jangan bawa masalah kita keluar dari rumah kita. Misalkan ada masalah, gue tuh orangnya lebih memilih untuk diam. Diam, menenangkan diri dulu, kesel udah pasti gitu. Iya, Namanya kan manusia ya, tapi gue nggak bisa Ngeluapin langsung diluapin gitu. langsung Iya, gitu loh. Jadi bertentangan sama istri gue tuh kalau ada masalah detik ini juga harus selesai. Oh. Nah sementara kalau gue kan harus menenangkan diri gue dulu, gue coba cerna dulu masalahnya apa. Karena kalau udah sama-sama emosi, berdasarkan pengalaman gue, akan sering keluar kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak kita inginkan. Bener-bener, yang akan jadi bumerang kita. Betul ya Bang kan? ya. Apalagi sama perempuan gitu. Perempuan kan, Iya. kok ngomong gini? Oh berarti lu begini? Ya. Enggak, pasti begitu. Iya, dan dibahas sampai 100 tahun ke depan. Pasti. Jadi menurut gue, ini believe it or not, percaya atau enggak, gue dulu sempat bilang bahwa pada saat gue kuliah, gue bilang gue gak mau menikah. Gue ngomong ke temen gue, ngobrol sesama laki-laki, gue gak akan nikah. Karena waktu zaman kuliah gitu gue ngerasa bahwa dulu gue bucin, tapi selalu sakitin. Tapi kan orang kan pasti pikir, alah lu kan cowok gak mungkin. Tapi itu yang gue alamin, sampai akhirnya gue takut untuk menjalin sebuah hubungan dan gue takut untuk menikah. Gue bilang waktu itu ke teman-teman gue adalah, gue gak mau nikah. Kalau gue mau punya anak gue adopsi, kalau gue mau mendapatkan kepuasan, gue tinggal bayar. Pada saat itu, tiba-tiba Tuhan berkata lain. Semua yang gue nggak terpikirkan tiba-tiba menjadi jodoh gue. Usianya muda, lokasinya kampung halaman dia jauh, gue harus terbang. Terus juga ibaratnya banyak apa hal yang membuat gue. Itu kenapa dibilang nikah adalah ibadah. Iya. Terhebat. Karena kayak sesusah-susahnya jalannya tuh kita bisa lalui ternyata ya Bang. Nah, pernikahan jangan jadi sebuah momok yang menakutkan sih, Arafa. Iya sih. Kalau lu nggak tahu deh. Iya nggak tahu ya. Makanya gue bilang, ini buat gue pribadi, gue selalu ngomong ke istri gue doanya, gue pengennya, terserah orang mau bilang gue kolot atau bagaimana. Gue cuma pengen menikah sekali seumur hidup. Apapun yang terjadi, gue pengen itu terwujudkan. Di doa gue bahkan kalau Allah kasih rezeki gue, biar kata mungkin ya kita disiksa dulu di neraka, habis itu kita masuk surga. Kalau emang dapat bidadari, gue pengen salah satu bidadarinya istri gue. Karena segitu cintanya gue sama istri gue. Gue sekarang nih berada dalam satu kondisi, kenapa? Lu lihat di bawah, istri gue selalu nemenin gue. Bukan karena istri gue posesif sama gue, justru gue yang nggak ada dia. Jadi waktu itu pernah kejadian, gue harus ke Pandeglang, ke kampung kakek gue almarhum. Harusnya istri gue ikut. Tiba-tiba dia sakit, gue jalan sendiri. Dari Jakarta ke Pandeglang kan lumayan jauh ya. Gue sama keluarga gue. Di perjalanan awal masih gitar-gitar masih nyanyi. Begitu udah mulai capek, gue duduk sendiri. Harus di sebelahnya kosong. Udah mau nyampe rumah keluarga kakek gue, terus gue ngerasa gini. Kok kosong ya? Iya. Gue ngerasa ini harusnya ada dia. Iya. Lo tau apa yang terjadi? Apa? Sampai, walaupun mungkin ya gue bikin kecewa keluarga gue. Gue minta izin ke nyokap gue. Ma, aku pulang ya. Aku gak tenang. Aku gak bisa jauh dari istri aku. Jadi udah pamit sama mama, nyari Grab apa-apa, whatever dan segala macem, balik ke Jakarta. Terserah orang mau bilang pencitraan atau apa, cuma maksud gue, ya memang itu yang gue alamin sih. Jadi gue malah bersyukur ketika pasangan-pasangan lain harus ribut untuk misalkan lebih memilih untuk minta maaf daripada minta izin. Iya. Gue selama ini selalu minta izin. Dan gue gak perlu minta maaf gitu. Iya, karena ya istri lu juga support aja sih. Iya, dan dia tahu persis apapun itu gitu. Bahkan kayak misalkan, Bun,
ayo mau beli kamera, ada 2 kamera di depan gua. Yang satu harganya misalkan 50 juta, yang satu harganya 75 juta. 70. Misalkan Ya. gitu. Gua kan masih mikir, anjing mahal ya 75 juta ya. Tapi bini gua bilang bahwa ya udah beli yang 75. Nah, masih kerja kan? Masih ada uang, kita masih bisa makan kan? Ya, beli. Yang penting kamunya puas, daripada kamu beli ini kamunya nggak puas. Sesupport itu istri gue gitu. Jadi gue nggak mau, nggak tahu deh gue kalau nggak ada bini gue. Iya. Kayak bingung aja. Padahal Linglung gue makanya pernah ribut sama Kang Soleh gitu. Ketika dia tahu, Kang Soleh tahu, misalkan gue nggak ngizinin bini gue jalan sama temen-temennya segala macem. Gitu. Jahat lo. Iya. Istri dulu kan harus ada me time sama temen-temennya segala macem. Gue ngizinin sebenarnya cuma. Tapi lu mau ikut ya? Enggak, bukan. Nggak bisa jauh. Enggak mungkin. Nah itu. Iya lu nggak bisa. Sebenarnya lebih ke arah bahwa anjrit gue tuh nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama nggak ada dia. Tapi Bang, soalnya jarang banget nih orang-orang kayak lu, cowok-cowok kayak lu ya kasih kayak udah sukses banget tan setia gitu. Soalnya tuh kayak cowok mah ya kalau udah kaya nih ya kalau nggak main cewek ya narkoba gitu-gitu misalnya ya. Nah lu tuh gue lihat kayak adem-adem banget nih orang, kayak baik-baik banget. Apa yang kayak hati lu tuh biar lu kayak gitu tuh kenapa? Karena lu takut sama Allah kah atau? Ya nggak tahu, gua Karena makanya. emang lu udah kebucinan banget sama istri lu gitu. Soalnya lu udah kaya banget kan, maksud gue program lu bisa lah gitu. Tapi lu memilih Buat untuk apa? baik. Iya maksud gue buat apa gitu, karena gue kan udah ngerasain 5 tahun yang berat ya di pernikahan gue. Artinya gue mau menikmati sisa perjalanan gue sama istri gue untuk baik-baik aja gitu. Soalnya biasanya cowok ada puber kedua Bang. Gue nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Soalnya katanya ada puber kedua tuh cowok. So far sih gue. Teman-teman lu ada gak? Ya nggak tahu ya. Gue nggak bisa jadi judgmental buat orang-orang gitu. Cuma kalau gue sih ngerasanya enggak ya. Karena kan katanya nggak tahu puber kedua umur berapa sih, 40-an ya? 40. Ya gue udah sekarang berapa tahun ini, insya Allah 45, berarti Udah so far sih nggak ada ya. So far sih gue nggak ngerasa kayak punya keinginan untuk dilirik sama cewek, terus punya keinginan untuk flirting sama cewek, punya keinginan untuk ini itu dan segala macam gitu. Gue bukan karena gue ngomong depan kamera sih, sebenarnya gue malas juga sih ngomong kayak gini. Takutnya ya itu tadi orang berpikirnya pencitraan. Cuma memang yang gue jalanin seperti itu. Artinya bahwa kalau dibilang adem-adem aja enggak. Ada berantem ada pasti gitu, berantem besar ada gitu. Tapi gue selalu ngingetin istri gue bahwa bagaimana gue susahnya mendapatkan lo. Bagaimana dulu banyak orang yakin lo sama Wendy. Dia kan pelawak kan istrinya banyak. Gue bahkan dulu ada orang yang bilang seperti itu. Terus gue cuma balikin, kalau baca berita ada juga supir beca istrinya banyak, cuma karena nggak kayak expose aja gitu. Cuma gue bilang artinya ketika kita bahagia pasti ada yang nggak seneng. Iya benar. Apalagi ketika kita nggak bahagia banyak banget yang ketawa. Pasti banyak yang bilang tuh kan gue bilang juga apa. Tuh kan gue bilang juga apa. Jadi menurut gue selalu ngingetin istri gue bahwa bertahan sama gue. Karena gue juga pasti akan bertahan sama lo. Lo harus beruntung punya suami komplit kayak gue. Nyenengin iya, bikin nangis iya, nyebelin iya, bikin marah iya. Begitupun sebaliknya. Dan yang selalu gue minta sama istri gue adalah paling penting dalam pernikahan sebenarnya komunikasi, Fa. Iya. Makanya gue selalu minta sama istri gue, apapun yang terjadi, kamu mau cemburu, kamu mau marah, kamu mau bete, ngomong dengan lemah lembut. Pasti guanya juga akan luluh, pasti guanya sebagai seorang laki-laki juga pasti akan, iya sayang, nggak gitu sayang. Tapi kalau udah, kenapa kamu begini? Weh, apalagi kitanya nggak ngapa-ngapain kan, pasti yang apaan sih? Tuduh sembarangan. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan, ya wajar kan, misalkan gue cemburu, dia cemburu gitu, pasti nyampeinnya, udah kenapa sih? Tadi deket-deket sama itu, ayah cemburu tahu. Gitu. Pasti ketika dia ngejelasin, enggak sayang, pasti kan langsung jatuhnya peluk. Bukan yang marah-marah satu sama lain gitu. Jadi seru tahu pernikahan Arafah.
Iya ya. Karena ada cemburunya, ada deg-degan. Ada semua. Adrenalin ya Bang ya? Lengkap. Apalagi nanti ketika lo udah punya anak. Iya. Aduh. Itu bener-bener menurut gue. Gue aja gak nyangka gitu dulu. Gue gak mau menikah tiba-tiba. Anjirit anak gue udah 3. Dan gede-gede udah gede ya Bang Iya. ya? Dan Udah tahu mana siapa yang benar siapa yang salah nih dari orang tuanya. Betul. Jadi kalau lu salah ditegur sama anak lu. Betul. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Iya. Gue salah ditegur langsung. Iya benar-benar. Tapi kan balik lagi itu semakin menurut gue semakin seru. Semakin apa ya, pernikahan, rumah tangga tuh semakin seru gitu. Endingnya seperti apa kan cuma Allah yang tahu. Iya benar. Lah kita mah cuma Ngejalanin yang baik ya. ngejalanin. Doa kita baik-baik aja. Ketika Allah bilang, Arafah selesai ya lu sama dia. Lu mau lawan apa? Iya, sebaik-baiknya dia ya Bang. Lah iya. Kalau Allah bilang enggak, Jodohnya udah kelar. Udah sekelar, ya udah. Ya tapi kan Bisa diusahain lah. ya artinya kan misalkan kurun waktu kita selamanya, ya kita nikmatin selamanya. Kurun waktu kita misalkan sampai 10 tahun kemudian. Kan, tapi kita nggak tahu. Daripada berpikir bahwa gua sampai tahun berapa ya pernikahan gua. Iya. Ya mendingan kita nikmatin. Bener. Sampai misalkan harus selesai, ya udah. Berarti Tuhan bilang selesai. Tapi Bang, satu lagi Bang. Apa yang lu takutin dari istri lu? Misalnya bukan ditakutin karena sifatnya galak atau enggak apa. Kayak, duh gue takut banget kalau istri gue kayak gini nih gitu. Gue takut banget kalau istri gue Ninggalin lu. enggak lah, itu udah pasti. Itu udah pasti. Gue takut banget kalau istri gue sakit. Gue takut banget kalau istri gue udah gak mendengarkan kata-kata gue. Gue takut banget istri gue kalau udah gak peduli sama gue. Itu doang sih. Karena biar bagaimanapun kan gue suami. Istri kan harus apa ya, menjadikan suami sebagai imam terbaiknya dalam rumah tangga dan dalam hidup. Karena ketika suami sudah berjabatan tangan sama penghulu bapaknya, ya kan, artinya kan di situ pelimpahan tanggung jawab terjadi gitu. Jadi ya yang gue takutin cuma itu aja sih. Soalnya gue kayak rada takut juga, misalnya kayak ketemu Takutnya cowok apa? sukses gitu. Ya kayak lu, tapi ada lu gitu, kayak lu cowok sukses dan setia gitu. Tapi yang gue takutin cowok sukses yang gak setia gitu misalnya. Ada. Kenapa lu nggak karena daripada lu berpikir bahwa berpikir negatif ada cowok sukses nggak setia, kenapa lu nggak berpikir bahwa pasti ada cowok sukses dan dia setia? Karena gue belum nemuin itu. That's the problem. Nah gue ketemu sama lu, gue jadinya kayak gue yakin pasti ada cowok yang sukses dan setia. Gitu Bang. Di luaran sana banyak kok. Dan gue maksudnya mencontoh orang-orang yang kita tuh saling ingetin itu kayak walaupun cuma dalam bentukan gambar, video, misalkan ada foto orang tua, kakek nenek atau video kakek nenek saling suap-suapan dan segala macam. Kita tuh saling kirim. Semoga kita sampai sini ya. Gitu. Jadi ya memang mimpinya cuma itu doang. Artinya apalagi sih? Gue umur udah lumayan makin tua nih. Iya. Gue mau macem-macem ngeri. Gue nggak mau anak gue diambil, istri gue diambil. Iya. Gue nggak mau. Terus kayak semuanya jadi hilang ya Bang ya. Semua jadi hilang. Kayak diambil sama Allah, semuanya rezeki. Believe it or not. Gitu. Kesenangan. Percaya atau enggak? Lu bilang gue laki-laki sukses. Lu bilang lu kaya Bang. Iya. Tapi ternyata di catatannya Tuhan, kalau berdasarkan matematika, mungkin kekayaan gue cuma sedikit, sisanya anak lu, istri lu. Iya bener. Mungkin kekayaan gue cuma 1%, sisanya anak gue, istri gue. Dan orang-orang yang di sekeliling gue mungkin yang mendoakan gue. Iya dong. Bener. Jadi maksud gue itu, lu sendiri punya rezeki, lu ntar menikah. Rezekinya Rezeki nambah. menikah. Iya. Lu punya anak, rezeki anak pertama. Lu punya anak kedua, rezeki anak kedua. Ya gitu dah. Semoga aja dapet cowok yang kayak gini pemikirannya gitu. Gue suka kalau ketemu cowok-cowok pemikirannya nih kayak gini, bagus gitu. Gue nggak bilang gue cowok bener, cowok baik ya. Artinya ya gue mah begini Semua aja. orang punya kesalahan. Betul, tapi gua mau kayaknya gini lu aja. bagus Bang, dikit kesalahan lu. Enggak lah. Enggak, gue bersyukurnya. Bertanggung jawab Bang, soalnya lu Bang. Ya karena maksud gue ya mau ngapain? Laki-laki kan harus bertanggung jawab. Iya. Itu yang gue ajarkan ke anak cowok gue. Tapi banyak yang gak bertanggung jawab masalahnya.
gitu. Ya lu dapetinnya yang kayak gitu aja. Lu belum bertemu sama orang yang bertanggung jawab dan sesuai dengan apa yang lu mau. Semoga aja lah ya. Yang penting ketika nanti lu dapet pasangan, jadikan dia benar-benar imam sesungguhnya buat diri lu. Iya. Simpel lagi nih, cowok lu, suami lu mau sebajingan apapun, kalau lu nya tetap baik, surga tetap di lu. Oh iya. Ya iyalah. Oh tapi gue nggak bisa bang, gue kesel. Nah ini. Kalau cowok gue Nah ini. gue gendak gue gendik langsung lehernya. Itu dia. Gak bisa gue injek lo leher, batang lehernya gue injek. Gue kesel aja kalau cowok-cowok yang kayak gitu. Kenapa? Ya bajingan bang, siapa yang gak gedek bang? Tetangga gue netizen juga pada gedek. Pak Wendy makasih banyak ya. Sama-sama saran Rafa. percintaan yang sangat bagus. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.